Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bab 1 Proses Penciptaan Ruh yang Agung. Ruh Nabi Muhammad SAW, yaitu nur yang terpancar dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sungguh telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 dahan pohon. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin, yaitu pohon yakin. Kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayat, yaitu cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Manakala burung merak menatap cermin itu, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah menciptakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari tetesan kedua, Allah menciptakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari tetesan ketiga, diciptakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari tetesan kelima, diciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam, diciptakan padi. Kemudian nur Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 5 kali, sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arasy, kursi, lauh mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada dan solihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua telinganya, diciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebangsanya, seperti orang yang kufur, orang kafir dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu, wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur. Di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad SAW. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Nabi Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita lampu dari batu agik, berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar, dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang salat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan ruh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja atau sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran atau mendapat gelar Al-Hafiz. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya, akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat alias pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir sama dengan patih atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau dokter dan penjual minyak wangi.
Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat dan muazin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi pemacu kuda atau orang yang ahli naik kuda, dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya, nah ini yang sangat kita takutkan wahai sobatku yang beriman. Karena akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya, akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket atau menyulam kain. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang, tukang tukar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar, akan menjadi tukang masak alias koki. Orang yang melihat ujung jarinya, akan menjadi seorang penulis atau katib. Orang yang melihat jari-jari kanan, akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri, akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya, akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya, akan menjadi orang yang tawadu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya, akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya, akan menjadi orang yang qanaah atau menerima apa adanya, dan zuhud. Zuhud artinya adalah tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya, akan menjadi orang yang ahli ruku, dan sujud salat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki, akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan sama dengan bertamasya. Orang yang melihat bayangannya, akan menjadi ahli lagu penyanyi, dan penabuh gendang pemusik. Orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun dan yang lainnya dari golongan kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana gambar tulisan Ahmad. Coba perhatikan gambar ini. Berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal, dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad. Maka kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Dan orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut. Tapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang, dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan tekan tombol like, subscribe dan komen. Jika tidak suka dengan konten ini, mohon berikan solusinya di kolom komentar, agar admin bisa memperbaiki dengan saksama. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan isi alur cerita yang tertera di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.